Jadi kali ini ada NMAX di depan kita, dimana kalau dihidupkan suaranya kasar, tapi kalau pada saat langsam dia tidak kasar ya. Nah ini teman-teman bisa dengerin ya. Ini kita akan hidupkan. Oke, nah ini saat idle suaranya halus ya, halus dan normal. Tapi ketika kita gas suaranya baru keluar kasar. Oke, nanti kita akan cek satu persatu mulai dari CVT, terus nanti bagian magnet sebelah sana, lalu selanjutnya kita akan cek bagian head sini ya. Oke, langsung aja kita eksekusi dulu, buka satu persatu. Nah teman-teman bisa dengerin ya. Nah ini untuk kondisi langsam suaranya sangat halus ya, tapi ketika digas ada suara bunyi kletek-kletek. Oke, langsung aja kita akan bongkar dulu. Bagian puli kita sudah lepas. Nah ini kita akan coba hidupkan tanpa puli, apakah suaranya masih ada. Nah tujuannya supaya memfokuskan permasalahannya apakah ada di CVT atau di bagian mesin. Jadi dengan kita melepas bagian puli, artinya CVT sudah tidak ada lagi yang tersambung ke mesin. Jadi sehingga ketika suaranya masih kasar, berarti kerusakannya ada pada mesin. Nanti kita tinggal lanjut analisa di bagian mesin. Oke, langsung aja coba kita hidupkan. Nah ini untuk si packing kita pegang supaya nggak kena si puli ya. Nah ini ketika langsam begini suaranya halus ya teman-teman, seperti yang teman-teman bisa dengerin. Tapi ketika digas, nah itu suaranya masih ada ya, masih muncul. Nah artinya kemungkinan besar kerusakan tuh ada pada mesin. Nanti kita akan cek di bagian magnet dan juga di bagian templarnya ya, atau si pelatuknya. Apakah si bearingnya atau si rollernya ada yang oblak atau yang kendor atau gimana. Atau bisa juga nanti kita akan cek ke bagian bearing nokenas. Oke, disimak sampai habis ya teman-teman. Oke, nah ini untuk bagian one way-nya kita sudah buka. Kalau sekilas sih tidak ada permasalahan yang berarti. Nah, di sini juga kita sekaligus lihat untuk si keteng sih tidak ada masalah ya. Nah, ini kita bisa tekan untuk penahan atau pendorong si ketengnya. Keteng tidak kendor dan kebetulan tensionernya juga baru kita ganti. Jadi kemungkinan penyakitnya bukan di keteng ya. Nah, ini kita akan cek juga untuk si bearing kerekasnya ya. Nah ini juga tidak ada celah ya. Jadi kemungkinan penyakitnya bukan di one way maupun di bearing sebelah kiri kerekas. Oke, nah ini kita one way-nya kita akan pasang lagi ya. Nah ini di sini kita akan tambahin pelumas ya. Kita kasih stempet supaya dia lebih halus ya, supaya lebih teredam. Karena untuk si NMAX Old, nah si one way ini sering menimbulkan masalah atau suara ya. Makanya tadi kita cek si bagian one way-nya dan ternyata masih kategori normal dan tidak ada masalah. Nah ini kita akan pasang kembali ya. Nah ini setelah si one way nya kita lumasin, suaranya masih kasar ya. Oke, selanjutnya kita akan coba cek ke bagian magnetnya dulu ya. Mana tahu si 3 klip magnetnya kendor. Oke, kita akan buka dulu bagian magnetnya. Untuk bagian headnya kita sudah buka teman-teman. Nah sekarang kita akan cek bagian pelatuk atau templarnya satu persatu ya. Oke, nah ini untuk pen klep X nya. Nah ini untuk klep X nya teman-teman bisa lihat ya. Ini si bolnya harusnya tidak boleh oblak. Nah untuk pengecekan templar atau si roller ini kita goyang-goyang atas bawah ya. Dia kalau ke samping agak goyang dikit itu masih normal. Yang penting dia ke atas bawah, tidak boleh ada spacer atau goyang
yang pasti akan menimbulkan suara ketika ada spacer. Oke, jadi ini kalau kita goyang hanya goyang ke samping sedikit ya. Jadi untuk klep X-nya masih normal. Oke, nanti sekarang kita akan cek untuk si klep in-nya juga. Nah, ini untuk klep in-nya juga kita harus cek, kita pastikan juga tidak oblak dan tidak goyang ya. Nanti ketika klep in dan X-nya aman dan juga bearing lock kenas aman, berarti kemungkinan penyakitnya ada pada bagian blok dan harus kita bongkar ya. Jadi itu urutannya kita tracing satu persatu supaya tidak salah ponis dan tidak menambah pekerjaan gitu teman-teman ya. Oke, nah ini setelah tadi kita cek di bagian one way tidak ada masalah, di bagian CVT juga tidak ada masalah, lalu tadi kita pindah ke bagian magnet tidak ada masalah, lalu kita cek bagian atas noken as maupun pelatuk tidak ada masalah. Nah, akhirnya kita putuskan sepertinya penyakitnya ada di sekitar boring atau piston maupun si stang seher. Akhirnya kita terpaksa harus bongkar ya bagian head. Nah, lalu ini teman-teman bisa lihat ya, bisa sama-sama kita lihat ternyata sehernya memang yang baret ini ya. Karena ini memang kemarin sempat dia pada saat motor ini sampai di bengkel kita, ini dia kehabisan oli. Lalu olinya kita isi, lalu kita hidupkan, namun dalam keadaan langsam dia normal ya, tidak ada masalah. Tapi ketika digas dia bunyi dan ternyata bener aja ya. Nah, ini untuk si sehernya ternyata sudah baret dan pastinya si bloknya juga ikut baret nih teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya untuk bagian bloknya ya. Nah, ini bagian bloknya baret parah. Oke, jadi ini harus diganti ya. Dimana untuk blok NMAX itu menganut diasil, jadi tidak bisa di boring sehingga harus diganti baru ya. Nah, ini sama nih untuk si pistonnya pun kita nanti harus ganti baru. Oke, disimak sampai habis ya teman-teman bagaimana tahapan-tahapan pengerjaan si NMAX ini. Oke teman-teman. Oke, sekilas sih kalau untuk stang seher masih normal atau tidak oblak ya, tapi kita akan pastikan supaya nanti tidak dua kali kerja. Oke, nah ini untuk si pistonnya kita akan buka dulu ya untuk benar-benar dapat melihat dan memastikan ya. Ini yang taruh. Ini dia teman-teman, untuk si pistonnya sudah kita lepas dari mesin. Teman-teman bisa lihat ya, ternyata penyebab suaranya itu dari sini ya. Ini pistonnya sudah baret parah atas bawah ya. Dan ini untuk si boringnya juga terkena tuh ya, udah terkena udah baret parah lah. Nah, cuman tadi si piston ini coba gue masukin, dia memang masih rapat banget ya, masih agak presisi, belum terlalu oblak. Karena memang kata si yang punya motor, ketika terdengar suara bunyi, si yang punya motor tidak berani pakai lagi lalu didorong, sehingga mungkin dia belum terlalu longgar banget. Nah, sehingga menyebabkan bunyi berisiknya itu ketika digas saja dan masih adem ketika langsam. Nah, itu mungkin penyebabnya itu ya, karena dia masih agak rapat dan presisi, namun sudah baret parah sehingga bunyinya ketika digas saja.
Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Oke, nah ini untuk si blok dan pistonnya wajib kita ganti ya, karena ini menganut blok di hasil yang tidak bisa di boring, jadi harus kita ganti satu set. Oke, disimak sampai habis ya teman-teman. Teman-teman, setelah kita selesai melakukan skur klep tadi untuk proses penyukuran, tidak kita dokumentasikan ya karena terlalu panjang. Nah, sekarang kita akan pasang satu persatu. Nah, ini semua sudah bersih ya, dimana sebelumnya tuh bener-bener kotor banget ya. Nah, ini sekarang udah kita bersihkan, udah kayak baru nih ya. Nah, ini untuk bagian tutup headnya pun udah bersih banget. Nah, ini untuk si blok pistonnya kita ganti baru ya, karena yang lama sudah baret. Ini menggunakan kode 2DP ya, original pastinya teman-teman. Semua spare part yang kita pakai itu tentu original ya, no KW-KW. Oke, terus untuk pistonnya, nah ini sekalian kita upgrade menggunakan R15 P3, kodenya BK6 ya. Nah ini teman-teman lihat, memang untuk harganya sedikit lebih mahal dibanding punya NMAX Old, dan dia untuk pistonnya memang ini kita buka sekalian ya untuk pistonnya. Nah ini dia untuk pistonnya juga sama kodenya BK6. Oke, nah ini kita akan buka isinya seperti apa. Oke, untuk isinya dia seperti ini teman-teman ya. Jadi dia sedikit lebih rata ya. Dibilang jenong nggak juga sih ya. Cuman kalau yang NMAX Old dia agak legok ke dalam ya. Nah kalau yang R15 P3 dia agak lebih datar lah. Sehingga ini bisa menaikkan kompresi dan tentunya biasanya performa sepeda motor itu akan lebih enak. Oke, nah ini dia untuk pistonnya teman-teman. Lalu kita juga sekalian ya, ini sepaket pistonnya. Nah ini ringnya, untuk ringnya juga kodenya BK6. Oke, sedangkan untuk pen pistonnya ini dia ya teman-teman. Pen piston dia kodenya 2DP sama dengan kode NMAX Old. Nah ini untuk si ringnya di dalam ya, satu set sama si clip. Oke, untuk bloknya ini. Nah ini untuk headnya tadi kita udah disekur ya, udah disekir, udah cantik ya. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah tuh udah bersih ya, bersih banget. Oke, selanjutnya kita akan rakit headnya. Nah untuk proses rakit headnya kita akan lanjutkan. Teman-teman, selanjutnya kita akan rakit si bagian headnya ini dulu ya, mulai dari seal clamp dan juga nanti per-pernya. Oke, kita siapkan dulu olinya supaya kita kasih pelumas dia ya. Oke, ini kita siapkan oli. Lalu pertama-tama kita pasang dulu untuk si ringnya ya, ring bantalan atau ring yang bawah nih. Oke, kita kasih oli supaya dia licin dan terlumasi ya teman-teman. Oke, nah ini untuk ringnya sebelumnya kita sudah tes ya, tidak ada kekotoran lagi ya. Oke, setelah si ringnya masuk, nah ini kita bisa masukin untuk si klepnya ya, si klep maksudnya, sorry. Nah, ini posisi pajaknya sudah termasuk dari kita lain. Ini posisi original NMAX itu ada yang lain. Oke, kita akan masukin si klepnya, jangan lupa kita kasih pelumas ya supaya licin dan tidak lecet. Ini kalau sudah masuk ke dalam teman. Lagi saya harus dikasih oli ya, bersih semuanya.
Oke, nah setelah si seal klep sudah terpasang empat-empatnya, selanjutnya kita pasang per. Nah untuk per, ini kita bisa kasih pelumas juga ya, supaya dia licin dan ada pelumasnya. Untuk yang rapat, kita taruh di bagian bawah. Oke, nah untuk pernya ini semua kekerasannya sama ya, antara in dan X, jadi bisa tertukar atau kebalik, jadi ini sama aja empat-empatnya. Oke, selanjutnya kita tinggal pasang ringnya dari atas, berikut dengan kuku klepnya. Nah untuk kuku klep itu kita bisa pasang dengan menggunakan kunci T14 ya, alat bantu, karena gua nggak punya alat untuk untuk alat pengunci kuku klep, jadi kita pakai alternatif aja. Ini di bagian bawah kita tahan menggunakan roller ya. Kita tahan menggunakan roller. Selanjutnya kita tinggal dorong menggunakan kunci T14, lalu kita ganjel atau tahan pakai plastik. Nah ini dia teman-teman, salah satu udah masuk ya. Nah ini empat-empatnya kita tinggal pasang. Oke, kita akan lanjut yang sebelah kiri. Jangan lupa kasih pelumas juga. Oke, ini kasih tapi kita dorong menggunakan kunci T14. Ini coba kasih ya, yang sudah sempurna. Oke, ini untuk kuku atau pilihnya sudah pasang yang lagi. Nah, ini yang punya kunci khusus pakai T14. Lalu kita kasih keluar ini. Masih di bagian bawah ya, supaya si bagiannya tertahan jadi turun. Oke, selanjutnya kita akan rakit si headnya nih ya. Kita akan pasang si klepnya dulu. Yang pertama mau kita pasang adalah si klep innya dulu ya. Si klep in, nah itu ini dia nih ya. Nah ini kita kasih pelumas dulu ya teman-teman. Kita kasih pelumas. Lalu untuk posisi pernya, ini seperti ini ya. Ini kalau semisal kebalik gini juga sih nggak masalah ya. Oke, nah ini pin untuk penahan si pernya. Oke, lalu ini ada plat penahan ya. Plat penahan, nah ini ada ganjalan gini. Nah ini dia untuk gini. Oke, selanjutnya kita akan pasang si klep innya dulu. Nah ini posisinya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita pasang batuk yang satunya lagi ya, yang Oke, nah ini untuk klep innya sudah terpasang. Berikutnya kita akan pasang si klep X-nya ya. Nah ini kita kasih pelumas di bagian rollernya. Oke, selanjutnya kita akan pasang si klep X. Nanti kita kasih oli juga ya, supaya dia untuk startupnya nanti ada oli dan tidak merusak ya. Nah ini untuk bagian head udah benar-benar kita bersihin ya, yang sebelumnya kotor dan bergerak. Nah sekarang dia sudah benar-benar bersih.
Oke, setelah klepnya sudah terpasang, berikutnya kita bisa pasang si noken asnya. Nah, ini untuk noken asnya sudah terpasang. Nah, selanjutnya kita bisa pasang penutup noken asnya ya. Oke, untuk bautnya ini ada 3 biji ya. Kita bisa kemasin untuk lubang bautnya. Nah, ini kalau lubangnya kurang pas, ini kita bisa putar pakai obeng ya. Kita pancing dulu. Oke. Nah, ini kita pasang plat penahan noken as ya. Nah, ini bagian headnya sudah selesai terpasang ya. Teman-teman bisa lihat benar-benar kinclong ya, kinclong seperti baru teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lanjut proses perakitan mesinnya ya. Kita akan lanjut proses perakitan.
Oke, nah setelah bloknya terpasang bersama piston, kita selanjutnya akan pasang bagian head. Nah untuk bosing, jangan sampai lupa ya, bosing yang ada di tusuk sate. Ada 2 bosing tuh berdekatan dengan rantai keteng ya. Oke, nah ini kita masukin si bagian head, jangan lupa pasang untuk tensioner sebelah bawah ya, atau lidah tensionernya ya. Oke, selanjutnya kita akan pasang baut tusuk satenya. Nah, untuk baut tusuk sate sebaiknya kita kencangkan nanti menggunakan kunci torsi ya, supaya kekencangan keempat baut ini itu sama rata. Tapi bagi teman-teman yang sudah pro, ya silahkan pakai feeling ya. Tapi supaya lebih mantep sih, ya harusnya sih pakai kunci torsi supaya memiliki kekencangan yang sama rata keempat baut. Nah ini kita kasih oli juga ke ring dan juga sebagian murnya, supaya nanti pada saat pengencangan dia torsinya sesuai dan agak sedikit licin. Oke. Nah ini jangan sampai lupa untuk bagian ringnya ya, keempat mur itu ada ring, jadi kita pasang si bagian ringnya. Nah, setelah mur dirasa sudah agak kencang, selanjutnya kita akan finishing menggunakan kunci torsi. Nah, untuk torsinya kita buat 24-25 Nm ya. Nanti sampai bunyi tek. Nah, itu artinya sudah sesuai dengan torsi yang kita setting. Nah, ini untuk mengencangkan juga sebaiknya kita kencangkan secara menyilang ya. Kita kencangkan secara bergantian dan secara menyilang ya, antara keempat mur. Oke, kita kencangkan pakai kunci torsi dan kita kencangkan secara menyilang.
teman-teman. Untuk posisi head sudah terpasang, tensioner juga udah terpasang, dan ini si gigi sentrik juga sudah terpasang. Nah, untuk sementara setelan klepnya kita setel 0,2 tapi agak seret ya. Nanti setelah beberapa kilometer pemakaian kita akan setting ulang. Oke, selanjutnya kita akan pasang si bagian tutup headnya ya. Oke guys, setelah kemarin mesinnya sudah selesai kita pasang dan sempat habisnya lowbat atau habis baterai sehingga tidak sempat didokumentasikan atau divideokan pada saat pemasangan semua. Nah, ini mesin sudah terpasang, tangki juga udah terpasang, bagian CVT juga udah terpasang. Dimana kemarin sepeda motor ini kendalanya dia ketika langsam itu suaranya halus, tapi ketika di gas atau dibawa jalan suaranya kasar. Dimana kemarin kita sudah analisa satu persatu, mulai dari penyakit langganan NMAX itu biasanya ada pelatuk atau roller si pelatuknya itu sering kejadian. Terus kita cek juga di bagian bearing noken as, lalu kita cek bagian CVT termasuk one way dan juga di bagian magnet.
dan ternyata semuanya normal. Dan akhirnya kita putuskan untuk bongkar mesin, dan ternyata memang betul bahwa si bagian headnya sudah baret dan juga si pistonnya. Nah, sekarang kita sudah selesai melakukan pemasangan, lalu ini kita akan tes hidupkan supaya teman-teman bisa mendengarkan suaranya apakah sudah halus atau masih kasar. Oke, nah ini kita akan tes hidupkan. Oke, nah ini kita sudah tes hidupkan, suaranya sudah halus ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa dengarkan bahwa suaranya sudah halus. Nah ini kita akan coba tes bawah jalan ya. Nah ini kita akan keluarkan dulu motornya. Oke, nah ini untuk sebelum bodi-bodinya terpasang, kita akan tes dulu jalan ya. Nah, ini kita tes jalan. Oke, untuk tarikannya cukup enak dan responsif ya, dan tentu sudah tidak berisik lagi ya. Oke, nah ini karena gerimis, kita putar balik, kita pasang dulu bodi-bodinya. Besok akan kita tes ulang atau tes lanjut ya, setelah nanti semuanya terpasang. Besok udah ready ya, udah kelar. Oke, nah ini udah cukup halus. Untuk yang masih agak bunyi itu karena klepnya masih kita agak setting kendor ya. Nah demikian tutorial perbaikan NMAX Colt yang suaranya kasar dari gua. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, dan mohon bantu like dan juga di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, terus tombol lonceng ya. Terima kasih. Terima kasih.